Bismillah. Sekarang bagaimana cara kita melihat suatu jahitan itu bagus atau tidak? Kalau kita orang awam kan belum tahu ya, ini kualitas jahitannya bagus atau tidak. Indikasinya itu seperti apa? Indikatornya itu apa saja? Ya, ini saya bawakan dua sampel. Ini sampel ya, ada dua sampel. Nah, yang pertama yang perlu Anda lihat itu adalah SPI. SPI itu langkah ya, langkah dalam jahitan itu. Jadi kan sini nih, kalian kelihatan nih jahitannya. Nih, ini kan ini kerapatannya ini dilihat nih. Ini kalau di sampel yang lain ya, contoh nih ya, nih kan ada jahitannya kelihatan nih. Ini namanya SPI. Nah, ini apakah yang lebih rapat itu lebih bagus, Kang? Ya belum tentu ya. Cuman kalau lebih rapat itu lebih kuat ya, lebih kuat pertama. Cuman ya kelemahannya kalau produksi dalam jumlah banyak ya membutuhkan waktu lebih lama. Tapi yang nggak bagus ya kan, yang nggak bagus itu ketika pada jahitannya itu, nah agak seperti ini kurang bagus nih. Contoh nih, ya, ini kurang bagus seperti ini. Jadi ada benang yang kendor, ada benang yang seharusnya itu satu per dua in itu satu lompatan atau per satu in itu satu lompatan, ya kan itu ternyata kelompat. Nah itu berarti untuk kualitas jahitan di SPI-nya itu berarti kurang bagus ya. Tapi kalau mungkin lompatannya itu agak jarang tapi stabil itu insya Allah tadi tetap bagus karena kan itu tergantung ya kaos kaos penggunaan SPI kaos dengan gamis kan berbeda. Yang penting nggak terlalu renggang banget ya kan. Renggang kerapatannya itu ya nggak terlalu rapat banget, nggak terlalu renggang banget. Tapi kalau jeleknya itu jadi ada lompatan yang jauh, ada apa namanya jahitan yang kendor-kendor kayaknya. Nah itu berarti kurang bagus. Pertama dilihat dari SPI. Kedua overlap. Overlap itu apa? Kalau kita lihat ya mungkin di sini nih kan rata-rata ada waktu di leher itu ya, itu kan ada bekuan, ada lipatan ya kan, ada lipatan di sini. Tapi kalau lipatannya itu, nah ini kan pas ya, sini ini kan pas di sini. Kalau sampingnya itu kelebihan, itu berarti overlap. Contohnya seperti apa? Nah seperti ini ya, ini overlap tapi dikit, ya. Ini overlap tapi dikit banget ini ya, ini kalau kalau ini segini, nah ininya segini ini banyak ini lah, ini berarti overlapnya jelek ya kan, kebanyakan kan. Kalau cuman segini ini masih dalam tahap maklum ya, kita masih bisa memaklumi. Yang kedua tadi overlap ya kan, diperlihatkan waktu jahitan bekuannya itu kelebihan enggak, nanti enggak sinkron gitu ya. Kemudian lihat lagi di obras ya, lihat lagi di obrasnya nanti seperti apa. Nah kita lihat obras. Nah, obras itu semakin rapat semakin bagus ya, tapi nggak terlalu rapat banget ya kan. Semakin rapat semakin bagus juga semakin kuat ya kan. Contohnya seperti ini ya. Ini lebih rapat ya. Ini kan rapat lebih rapat daripada yang ini. Daripada yang ini ya. Nah, ini kan kecil banget nih. Nah, jadi untuk kualitas jahitan yang ini berarti lebih bagus daripada yang ini gitu ya. Jadi kalau obrasnya itu kerapatannya itu renggang-renggang jauh-jauh itu ya kurang bagus menurut saya, kalau lebih bagus untuk yang lebih rapat gitu ya. Terus kemudian kemudian dicek di penghujung obras itu dipati nggak, dijahit plek gitu nggak, atau cuman dibiarin lewer-lewer aja. Nah contoh seperti ini nih. Nah seperti ini kan ini masih sisa nih. Nah ini masih sisa. Nah seharusnya yang bagus itu nanti seperti ini ya. Nah seperti ini jadi habis ya. Jadi obrasnya sampai sini habis, jadi nggak, walaupun mungkin ngobrasnya di akhir tapi dia nanti dipatokkan sampai akhir sini ya kan. Yang bagus emang obras dulu baru kemudian dijahit, jadi bisa lebih praktis ya kan, tampilannya lebih bagus. Cuman untuk untuk konveksi besar itu mempercepat pekerjaan biasanya untuk obrasnya kan di akhir. Cuman ya itu sininya usahakan harus sampai sini ya, biar obrasnya itu bagus. Kemudian perhatikan lagi di kerah ya kan. Kerah itu kan kelihatan nanti simetris atau enggaknya. Itu kan kelihatan ya di bagian kerah. Kalau ada membuat baju itu kan pasti ada kerahnya. Kalau nggak ada kerahnya ya masa buntet ya kan, nggak lubang kan ya lucu ya. Diperhatikan di kerahnya. Kemudian juga nanti diperhatikan ada nggak sisa-sisa benang ya kan. Nah seperti ini ya, ini masih ada sisa benang ya kan. Cuman kan tinggal sedikit aja, sedikit sedikit ya kan. Jangan sampai ada sisa-sisa benang yang banyak ya kan. Nah ini kan ada sisa-sisa benang nih, ada sisa-sisa benang ini seharusnya diselesaikan di kici ya, di bagian kici di quality control. Nah sisa-sisa benang ini seharusnya dipotong ya kan. Jadi semakin sedikit sisa benang ya, kalau nggak ada sama sekali malah yang paling bagus seperti itu ya, sisa benangnya. Kemudian perhatikan di ketiak.
ketiaknya gimana Kang? Ketiaknya itu presisi nggak? Presisi itu pas nggak? Jadi ketemu ketiak itu kan ketemunya 4 jalur jahit ya, 4 jalur jahit. Nah itu presisi pas gitu gini nggak? Atau ada yang melenceng sedikit gini gitu kan? Contohnya seperti apa Kang? Nah contohnya seperti ini kan pas ya, nih. Ini kan pas ya kan, dari sini pas ke atas, sini juga pas ke sini. Kan ada nanti di ketiak itu nggak presisi itu ada. Nah, ini ya ini dari sini ke sini pas, tapi cuma yang dari sini ke sini ini kurang dikit ya, ini kurang dikit. Nah, seperti itu untuk ketiaknya. Kemudian pemotongan, ya kan ukuran pemotongannya. Ukuran pemotongannya gimana, Kang? Kan ada lengan, ada apa-apa. Nah, ini lengannya sini ini sama nggak? Panjangnya sama nggak? Gitu. Atau ada yang kelebihan dikit itu kan? Ininya kurang dikit gitulah. Itu nanti kan berarti otomatis jahitannya kurang bagus ya kan? Jadi perhatikan yang untuk paling dasar itu tadi SPI, jadi langkahnya tadi itu jangan sampai ada yang jelong-jeling ya kan, lompat-lompat ya kan. Usahakan rapi, bagus itu SPI. Kemudian obrasnya tadi usahakan kalau bisa yang lebih rapat, lebih bagus ya kan. Kemudian lagi overlap tadi, usahakan jangan banyak ada overlap ya kan. Kalau ada cuma sedikit-sedikit yang masih tahap dimaklumi itu nggak apa-apa. Kemudian perhatikan kerah, kemudian perhatikan lagi sisa-sisa benang. Kemudian coba lihat ketiaknya bisa presisi enggak. Kemudian dilihat tadi pas di pemotongan itu tadi ada kelebihan atau enggak ya. Setidaknya itu indikator yang sangat mudah untuk kita pemula, untuk kita ketahui, untuk melihat ini jahitannya bagus atau enggak itu kan. Begitu dulu ya dari saya. Terima kasih.